Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Al-Ittihad ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah. Bersyukur kita kepadanya pada subuh ini. Kita datang ke sini mudah-mudahan jadi usaha kita untuk menerangi jalan kita dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Karena seseorang akan dibimbing oleh cahaya amalnya pada hari kiamat nanti. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas taufik ini. Karena memang tidak banyak yang dapat, tidak banyak yang merasa nikmat datang ke rumah Allah di subuh-subuh seperti ini. Nah, kita diberinya itu. Salat sunatnya lebih afdal, lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau nak mulai apapun pekerjaan pagi ini, yang terbaik adalah dengan salat subuh berjamaah di rumah Allah SWT. Karena Dia yang memberikan rezeki kepada kita. Maka kita mulai dengan berkunjung ke rumahnya. Mudah-mudahan segala hal diberkahi, dimudahkan. Dan memang itulah kenyataannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sekali lagi kita bersyukur. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa bertambah dan semakin terasa, sehingga tak terasa kita pun selesai tugas di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW yang sunnahnya menerangi jalan kita, membedakan mana yang yakin, mana yang ragu. Siapa yang mengikutinya yakin, teguh, kokoh jalannya. Tapi siapa yang beragamanya menyampingkan sunnah Nabi SAW, pasti jadi peragu dan beragama. Keyakinan ragu, ibadah bimbang, mengikuti akhlaknya yang mulia pun tidak begitu kuat. Tapi siapa yang istiqamah di atas sunnahnya, keyakinannya pasti, tak ada keraguan padanya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab, Al-Quran yang tak ada keraguan padanya. Oleh itu maka kita berusaha beragama ini mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW seperti yang dipahami beliau dan diikuti oleh para sahabatnya, bukan seperti yang dipahami oleh kita sendiri. Karena pemahaman kan banyak, memang pemahaman banyak, tapi pemahaman Nabi SAW. Karena sepakat kita katakan bahwa yang paling paham ucapan seseorang adalah yang mengucapkannya.
Yang paham tindakan seseorang adalah yang mengerjakannya. Dia tahu niatnya, dia yang paling tahu kan. Nah Nabi SAW paling tahu. Oleh sebab itu kita kembali kepadanya. Jadi kita mendengarkannya, bukan hanya sekedar mendengarkan tentangnya. Itu beda artinya nanti. Mendengarkan tentang Nabi, tapi tidak mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kaum muslimin dan muslimat, rasanya sudah lama kita tidak jumpa. Hah? Atau baru kemarin? Baru kemarin 2 tahun yang lalu? Hah? Lebih kayaknya, 3 tahun ada. Tapi antum tambah mudah nampaknya. Hah? Iya, dulu banyak yang tua, sekarang tidak banyak lagi yang tua, banyak yang muda sekarang, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sengsara membawa nikmat. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberi. Mudah-mudahan seperti kata Pak Waluyo tadi, waktu sangat berharga katanya. Ini biasa dengan bahasa the time is money nampaknya. Kalau kami di sana biasanya al-waktu kasayf. Waktu seperti pedang ya. Jadi entah gimana ya. Ini para pemberani itu. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Kita terakhir sampai pada zikir atau doa setelah at-tasyahud, antara tasyahud al-akhir dengan as-salam. Setelah baca tasyahud dan sebelum salam. Ini adalah salah satu tempat yang dianjurkan kita berdoa kepada Allah SWT. Tempat yang diharapkan mustajab. Yang pertama adalah ketika sujud. Nah, hadis katakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat kepada Rabbnya di saat dia sedang sujud. Nah, kalau dah dekat pasti ada yang minta. Mesti berdoa. Fal yajtahid fi doa. Hendaklah dia bersungguh-sungguh berdoa. Faqaminun atau fajtahidu fi doa faqaminun ayustajab lakum. Bersungguh-sungguhlah berdoa. Karena apa? Karena itu tempat yang sangat diharapkan kalian dikabulkan. Demikian juga di antara yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa adalah antara tasyahud dengan salam. Banyak hadis tentang masalah ini disebutkan oleh Syekh sebagiannya. Allah hafizahullah. Innal mawatin atau minal mawatin allati yustahabbu lil muslim taharra fiha doa. Di antara tempat-tempat atau momen-momen dianjurkan seorang muslim untuk mencarinya, untuk berdoa fi salati, dalam salat, ma baina at-tasyahhud wa at-taslim, antara tasyahud dan salam. Tasyahud selesai, ya fil alamin innaka hamidum majid kan besok. Nah di sini setelah itu sebelum salam berdoa. Nah, dalam Sahihaini, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim berarti di puncak kesahihan hadis. Para ulama hadis membagi maratibul hadis sahih jadi 7. Yang tertinggi adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Naam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahu at-tashahhuda thumma qala fi akhirih. Abdullah bin Mas'ud menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya at-tashahhud. Thumma qala fi akhirih. Kemudian di pengajaran Nabi kepadanya setelah mengajarkan at-tahiyyatu lillahi thayyibat sampai akhir fil alamin innaka hamidum majid. Thumma qala fi akhirih, di akhirnya beliau mengatakan thumma liyatakhayyar bin ad-du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia kagumi,
Artinya doa yang paling dia ingin sampaikan pada saat itu. Fayad'u, lalu dia berdoa. Berarti Nabi juga menganjurkan berdoa sebelum salam. Kadang-kadang proposal di akhir tuh kadang cepat dikabulkan ya. Ya ada masanya, masa-masa last time itu, di waktu-waktu terakhir itu cepat diselesaikan orang. Kalau di waktu ramai kan kadang enggak. Jadi harus juga kita pandai memanfaatkan momen-momen itu. Saya ingat ketika dulu Amir Sultan bin Abdul Aziz Ali Saud datang ke Indonesia. Waktu itu pembukaan pertama kali Jaizatul Amir Sultan bin Abdul Aziz li Hifdzil Kitab wa Sunnah yang diadakan di Indonesia atas biaya pribadi beliau, yang sekarang dilanjutkan dengan yayasannya. Setiap tahun tingkat nasional dan ASEAN Pasifik itu buya-buya kita di DDI pusat kan sudah punya rencana lama untuk mendirikan Universitas Dr. Muhammad Nasir. Dr. Muhammad Nasir, kalau tidak salah sekitar biayanya hanya lebih kurang 72 miliar cuma. Kan dikit tuh. Bagi yang punya triliun, bagi kita banyak kan. Akhirnya dititip oleh mereka sama Menko perekonomian waktu itu untuk disampaikan ke beliau. Tapi sampaikannya di mana? Pas masuk di jet pribadinya. Kan tidak ada orang lagi tuh. Menjelang berangkat. Ini ada titipan dari kawan-kawan di media dakwah dari Dr. Muhammad Nasir kan terkenal di dunia Islam semuanya. Bahkan di dunia terkenal. Di Indonesia aja udah mulai tidak terkenal sekarang. Saya sering nanya mahasiswa sudah tidak kenal lagi mereka. Kayaknya dia sudah tertimbun namanya oleh WA nih. Nah, atau oleh kasus-kasus yang banyak. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi mendengar nama Muhammad Nasir, dia langsung ingat beliau tidak sedikit jasanya di dunia Islam, bukan hanya di Indonesia. Orang luar kadang lebih mengenal daripada kita yang di Indonesia. Lalu dia bilang, dia tanda tangani ala hisabil khas, ini biaya ini saya tanggung pribadi, bukan atas nama negara, dan tidak dikurangi serial pun. Artinya tidak boleh dikurangi serial pun. Kadang-kadang kan dikurangi juga oleh pejabat kan. Nah, jadi seluruhnya saya tanggung sampai selesai. Masya Allah. Di last time, waktu-waktu detik-detik terakhir. Jadi kesampaikan permintaan seperti itu ya di detik-detik terakhir. Biasanya didengar itu. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita juga memanfaatkan waktu-waktu akhir. Bukan termasuk juga waktu mustajab di akhir siang kan? Juga di akhir siang dan akhir malam. Kan doa-doa mustajab. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Nah, thumma yatakhayyal doa ajabu ilaihi fada'u. Di saat-saat terakhir menjelang salam itu tutup dengan doa kita. Wa fi riwayat Muslim, dari riwayat Imam Muslim, thumma liyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Dia pilih di antara doa-doa apa yang dia kehendaki. Artinya di sini doanya bebas. Kalau yang lain-lain kan zikirnya ditentukan. Misalnya ketika rukuk subhana rabbiyal azimi, pakai wa bihamdi enggak? Hah? Gantung ya. Pokoknya asal jangan saja bilang waktu sholat tanpa wa bihamdi, jangan. Dulu ketika antara ormas ini dengan ormas ini, satu pakai wa bihamdi, satu tidak pakai wa bihamdi. Pas imamnya yang pakai wa bihamdi dikuatnya karena sampai pas wa bihamdi. Ya sengaja dia kuatkan zikir supaya dengar oleh makmumnya yang tanpa wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi katanya. Dengar yang belakang imamnya baca wa bihamdi, dia jawab tanpa wa bihamdi katanya. La ilaha illallah. Sampai dalam salat pun berebut kamu. Inilah umat Islam ini. Dan itu hanya terjadi sepertinya di Indo. Perebutan masjid ini hanya di Indonesia. Ini juga luar biasa. Kalau selama saya di sana tidak pernah pula dengar saya orang berebut masjid. Kalau ada yang nak ngisi, isilah, setuju orang. Ini awalnya masjid kosong, ditinggalkan, melompong, harus diisi oleh orang bikin pengajian, banyak yang hasad. Akhirnya
dibuatlah isu masjid direbut oleh mereka. Yang isi siapa? Umat Islam. Orang Islam yang mana? Orang situ. Lalu kemudian ketika kosong kemana kalian? Ya kemarin kosong kami tidak tertarik. Setelah berisi kami jadi bingit, kata orang Kampar. Tahu bingit? Hah? Tahu bingit ya? Hasad. Datang hasadnya, akhirnya berkolaborasilah berbagai pihak termasuk ustadz juga sebagian. Subhanallah, melihat masjid berisi, ustadz pun risih. Allah musta'an. Ini bahaya. Ini bahaya, ini fitnah bahaya di kita ini seperti ini kaum muslimin. Masjid berisi risau dia, masjid kosong senang. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Buat isu masjid direbut, buat isi masjid diambil alih. Subhanallah. Setelah diribut kosong lagi ya. Jadi sering saya katakan banyak orang ingin menguasai masjid tapi tidak bisa menjalankannya. Gimana? Karena laisa lillah, tidak lillah. Kalau karena lillah dia tak akan meninggalkan masjid itu. Tapi kalau karena hanya hawa sesaat, iya yang namanya tren itu aja, yang namanya tren hanya sesaat. Ya 3 minggu nanti 3 pekan lumayan ramai. Habis itu ramai-ramai keluar. Ramai-ramai meninggalkan masjid. Akhirnya kosong lagi. Nah, ustadz seperti ini, ustadz apa namanya ini? Ustadz yang tukang kosongkan masjid. Kita takut sampai pada firman Allah, wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah yuzkara fiha ismu wa sa'a fi kharabiha. Tidak ada yang lebih zalim dari orang yang melarang didirikan zikrullah di dalam masjid dan mereka tidak meruntuhkannya. Meruntuhkan di sini kharabnya masjid itu. Rumah disebut baitun kharab dalam bahasa Arab bukan karena diruntuhkan tapi ditinggalkan. Ya, rumah yang ditinggalkan disebut juga baitun kharib atau baitun kharab. Apa sebab? Karena tidak diisi, tidak dimakmurkan. Oleh sebab itu tanggung dosa luar biasa bagi orang-orang yang mengosongkan masjid, menghilangkan zikrullah di dalamnya dengan alasan apapun. Kecuali orang bikin makar untuk menumbangkan pemerintahan, untuk melawan dan sebagainya. Tapi yang dikaji adalah kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya tidak sepaham saja. Kalau tidak sepaham, katanya boleh bineka tunggal ika. Masalah khilafiyah harus tidak ada masalah. Rupanya tidak ada masalah selama kalian tidak. Kalau yang lain tidak apa-apa. Oleh itu kaum muslimin memang aneh di Indonesia ini. Seperti kata Mendiang Gus Durnya, lain yang disuruh, lain yang dibuat. Lain yang sepakati, lain dikerjakan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kalau kita tahu masa seperti ini, tempat yang sangat dianjurkan berdoa di dalamnya, maka setiap muslim seharusnya juga mencari tahu apa yang biasa dibaca oleh baginda Nabi SAW. Walaupun memang hukum asalnya pertama doa ini tidak wajib. Yang kedua, Nabi sudah bebaskan kita memilih mana yang menurut kita inginkan. Tetapi ketahuilah bahwa Nabi SAW lebih tahu apa yang maslahat bagi kita dari kita sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina amin anfusihim. Nabi itu lebih patut diikuti oleh orang beriman dari diri mereka sendiri, atau lebih dekat dari orang beriman lebih dekat bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri, dan lebih patut dicintai, didahulukan dari diri mereka sendiri. Oleh sebab itu maka para ulama juga menganjurkan, ya kalau bisa sebaik mungkin kita mengikuti yang dibaca oleh Nabi SAW. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika dia bertanya ke Nabi SAW, alimni ma du'an ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku doa yang aku baca di dalam salatku. Ya. Lalu ditanya dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li warhamni innaka antal ghafurur rahim.
Ini doa ini yang dirutinkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam salatnya. Nah, di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan itu adalah disebutkan dibacanya setelah tasyahud. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'. Bila seseorang selesai bertasyahud, hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul, dia ucapkan. Jadi Nabi yang ajarkan, dia ucapkan, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Dari apa? Min azabi jahannam. Dari azab jahannam. Ini jahannam ini disediakan untuk hamba-hamba Allah yang kafir, musyrik, munafikin, dan orang-orang durhaka. Bukan orang beriman. Dia orang beriman tidak patut masuk. Ya, kalau tidak mau masuk, berimanlah. Dengan apa kita beriman? Beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beriman dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul SAW. Ini sebagian kita tidak. Saya beriman dengan apa yang saya pikirkan. Kalau tidak masuk pikiran saya tidak beriman. Ini beriman ini tidak? Nah, ini belum. Yang beriman itu amanar rasulu bima unzila ilaihi. Beriman Rasul kepada apa yang diturunkan kepadanya. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman mengikuti itu. Jadi bukan beriman pada yang sesuai pikiran. Karena berapa banyak baik dari akidah maupun ibadah tidak masuk akal menurut kita, tapi itu yang disuruh. Betul kan? Betul, masih ingat bila seseorang mengusap sepatunya, seperti diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, "Law kana ad-dinu bil aqli la kana masu asfalil khuffaini aula min mashi dhahril asfalil khuffaini aula min mashi dhahrihima." Andainya agama itu mengikuti akal semata, bukan agama tidak masuk akal, tapi mengikuti akal, pasti mengusap bagian bawah sepatu itu lebih utama daripada mengusap bagian atas. Karena apa? Yang kotor kan yang bawah, tapi yang diusap yang mana? Yang di atasnya. Tuan-tuan, mohon maaf, akramakumullah, batal wudu dengan buang angin. Apa yang dibasuh? Muka pula. Kemudian ada pula mencoba menafsirkannya, menafsirkan muka kan orang buang angin kan malu dia, makanya muka diusap. Saya jawab lagi, apa hubungannya dengan kepala? Nah kan, apa hubungannya dengan kepala? Sama orang sebagian kan mengkritik, ini peci ketika sujud tidak boleh nutup dahi katanya, karena dahi anggota sujud. Ya, tidak ada dalam mazhab Syafi'i ya. Dikatakan tidak sah sujud kalau pecinya menutup atau sorbannya menutup. Taib. Kalau alasannya, dalilnya hanya sekedar akal seperti itu, karena di anggota sujud harus nempel ke tanah, pasti ada, tidak usah dipakai, karena tidak tanah juga. Jelas. Kemudian lutut harus dibuka. Pasalnya lutut anggota sujud juga. Telapak tangan. Kemudian kaki tidak boleh kaos. Yang pakai solat kayak kaos kaki, ulang solatnya. Itulah. Jadi ini main akal-akalan semata. Mana dalilnya? Hanya sekedar istimbat. Bisa salah, bisa benar. Jelas. Ada lagi yang bilang khutbah harus pakai bahasa Arab. Pasalnya apa? Khutbah pengganti solat. Tapi pengganti solat. Kalau gitu suruh khatibnya menghadap kiblat. Karena solat tidak sah kecuali menghadap kiblat. Ini kan itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang
kalau memahami sesuatu menurut akal-akalan, akhirnya juga patah dengan akal juga. Coba kalau alasannya mesti bahasa Arab, ya mesti berbahasa Arab karena dia dalam solat dihitung solat, makanya khatibnya harus Assalamualaikum. Gimana kira-kira khatib khutbah sedang menghadap kiblat, membelakangi jemaah, gimana kira-kira? Sudahlah khatib memandang jemaah, banyak juga yang tertidur. Iya kan, banyak yang tertidur, apalagi jemaahnya membelakangi gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada yang bilang khatib itu banyak gunanya katanya. Apa sebab orang tak tidur pun bisa tertidur dibuatnya. Nah, ketika kemarin bicara tentang masalah apa ya dengan mahasiswa S2 saya lupa masalahnya. Ya pokoknya masalah khatib lah. Jadi tersebut oleh saya, khatib itu banyak manfaatnya. Tahu enggak tuan-tuan? Orang tak mau tidur bisa tertidur gara-gara khutbah khatib itu. Nah, jadi harus dibayar mahal khatib itu, saya bilang. Harus dibayar mahal. Orang tak bisa tidur sampai dia khutbah orang tidur. Nah, bayangkan. Apalagi ada juga sebagian khatib dia sendiri tertidur juga ada. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang mukmin jangan sampai masuk jahannam. Dan itu bukan tempat kita. Bukan tempat orang beriman. Oleh sebab itu berimanlah pada Allah seperti yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Beriman Rasul pada apa yang diturunkan kepadanya. Kemudian kita taat. Taat kepada apa? Yang diperintahkan, bukan yang kita inginkan. Tidak sedikit orang Islam ingin taat pada Allah, tapi menurut kehendaknya, bukan kehendak Allah. Iya kan? Dipaksanya Allah menerima yang menurutnya baik. Pada Allah katakan, saya tak terima kecuali yang saya suruh. Jelas? Kita aja kaum muslimin. Kita nih di perusahaan, di kantor. Kalau sempat anak buah bikin pekerjaan yang tidak kita suruh, keluar gaji? Keluar gaji? Serius ini? Hah? Kalau tidak ada SK tak ada gaji. Saya pernah mengalami itu. Ya, mengalami. Awak diundang pulang dari luar negeri, cuman lalai kepegawaian bikin SK. Anda bergaji 2 bulan lah. Apa sebab? SK tak? SK tak? Tidak ada. Betul kan? Oh, SK-nya ada Ustaz, perintahnya ada, cuma tidak sesuai SOP. Tidak sesuai SOP, keluar dana. Antum kerja di mana Ustaz? Ini kerja sendiri, yalah keluar juga, tidak pakai SOP. Nah, dia gaji di sini. Kalau apa? Mengerjakan sesuatu walaupun ada payung hukumnya, SK, aturannya, tapi tidak mengikut spek yang sudah ditentukan. Spek itu kan menentukan cara, waktu, volume, iya sah? Nah, kalau tidak sesuai, cair dananya. Cair dananya. Tidak pernah proyek nampaknya. Tidak pernah. Di kantor tidak pernah juga. Antum bikin acara, ya, ini, anggaran anggaran kertas berlebih, anggaran minum kurang. Boleh tidak dipakai uang untuk kertas untuk minum? Mana boleh kertas diminum? Kan tidak boleh kan? Kau digunakan? Kau digunakan? Hah? Iya, kalau digunakan apa namanya? Kena cap. Iya, temuan. Jelas. Nah, Allah juga menyebutkan itu. Kerjakan seperti yang disuruh, imani seperti yang diberitakan. Inilah yang akan menyelamatkan. Ini akan menyelamatkan. Kalau tidak, nanti kita dipermasalahkan. Hisab di akhir kiamat, bila dipermasalahkan, kita diazab. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man nuqisal hisab udzib. Siapa yang hisabnya bermasalah, diazab. Kan ditanya, kamu kerjakan kenapa? Kan baik. Siapa yang bilang baik? Ustaz saya. Panggil Ustaz. Akhirnya banyak yang dilibatkan saksi-saksinya. Akhirnya saksi pun jadi tersangka. Akhirnya saksi pun jadi tersangka. Apa sebab?
Ramai. Oleh sebab itu jangan kita menyebabkan orang teruk di akhirat nanti. Maka kerjakan bila ada SK sesuai SOP yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi. Rasanya sederhana sekali agama ini, tidak payah. Sehingga kita tidak perlu berkreasi banyak lagi, apalagi melakukan modifikasi. Modifikasi selalu mengurangi harga, bukan menambah harga. Payah lakunya kan? Mobil yang sudah dimodifikasi, cepat lakunya. Hah? Cobalah. Kalau Bapak tidak percaya, saya kasih duit sini, saya buat. Nah, punya mobil, boleh saya bawa sekarang? Saya modifikasi. Catat harga sebelum modifikasi, nanti catat harga setelah modifikasi. Tidak nekat Bapak. Itulah. Tidak nekat. Tidak, saya jadikan contoh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jahanam kita harus minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai masuk ke dalamnya. Tidak enak. Tidak nikmat. Oleh sebab itu banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah. Nah, aplikasi dari perlindungan yang Allah berikan, kita akan dibimbing selalu untuk mencari, melaksanakan hal-hal yang menjauhkan kita dari azab jahannam. Coba kita hati-hati jadinya. Ya Allah, saya tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang menjauhkan saya dari neraka jahannam. Kalau Allah sudah melindungi, kita akan dibimbing untuk menjauhi. Makanya minta perlindungan daripadanya. Baik, wa min azabil qabri, juga minta perlindungan dari azab kubur. Ini sudah dua ini. Satu, azab jahannam itu memang ada. Hadis lain, wal jannatu haqq wan naru haqq. Surga itu benar-benar ada, neraka itu benar-benar ada. Tentu kalau nak tahu besarnya neraka, pernah dengar cerita neraka? Berapa besarnya? Muat tak tuh kita semua? Hah? Betul ya? Dah pernah berkunjung? Kau tahu? Ya. Subhanallah. Dalam hadis sebutkan ditarik neraka itu punya 70.000 tali penarik. Kemudian ditarik oleh 70.000 malaikat setiap talinya. Jadi penarik neraka itu nanti ditarik neraka dengan 70.000 talinya. Antum nak tahu bahannya, teliti ke neraka. Saya tidak tahu. Hanya tadi bilang tali, zimam. Zimam itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya tali. Dah, kabel. Apa bahannya? Belum masuk spek kita. Ya, belum ada yang tekan kontrak ke? Nah, belum ada. Kalau nak teliti silakan masuk, silakan buat penelitian ke neraka. Saya tidak punya speknya, saya tidak tahu. Yang jelas 70.000. Ini berita yang seharusnya saya imani karena sahih dari sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masing-masing dari tali yang 70.000 itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Pernah nengok malaikat? Tengok pernah malaikat? Enggak. Mau nengok? Enggak. Bentuk aslinya Nabi hanya nengok 2 kali saja, menutup jarak langit dan bumi katanya. Jibril hanya lihat oleh Nabi 2 kali saja. Nah, Nabi mengatakan uzinali an uhadditsakum an malakin min malaikatillah, diizinkan kepadaku untuk menceritakan kepada kalian tentang besarnya malaikat Allah SWT. Nabi bercerita ma baina syahmati uzunihi ila mankibihi masirata 700 sana. Antara daun telinganya sampai ke bahunya hanya jarak tempuh 700 tahun perjalanan. Berarti mana yang lebih besar bumi daripada malaikat? Hah? Besar malaikat ya? Iya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, terbayang besarnya itu? Tidak usah dibayangkan. Tidak usah dibayangkan. Tidak terbayang. Kalkulator kita remuk dibuat ngitungnya. Tidak cukup untuk ngitungnya. Oleh sebab itu makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau antum nak pakai akal di sini untuk mengimaninya,
Anda harus teliti dulu baru diimani. Antum tidak akan jadi orang beriman. Tidak akan jadi beriman. Makanya orang-orang jahiliyah yang tidak beriman itu karena apa? Karena harus sesuai dengan pikirannya, harus sesuai dengan budaya tempatannya, harus sesuai dengan kearifan lokalnya. Kalau tidak sesuai, kami tidak beriman. Jelas? Jelas, Ustaz? Sudah jelas, selesai kita. Alarm dah bunyi tadi. Memang sampai alarm bunyi, Pak? Oh, enggak. Enggak, terus terang kalau saya kan karena saya yang bicara jadi ada ngantuknya tuan-tuan yang duduk ini bisa ngantuk. Nah, kita lanjut aja sebentar ya, selesaikan hadis ini. Kita kan enggak ada target selesai semua pagi ini kan? Enggak. Nah, iyalah. Saya lupa tadi nanyanya sampai jam berapa tadi. Kode pun belum nampak. Yang ngangguk-ngangguk belum ada. Semua masih mengangkat kepala. Baik. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, dari azab kubur. Berarti yang kedua ada azab kubur. Dan itu hak. Orang coba nak meneliti, pasang CCTV, pasang kamera, pasang macam-macam dipasang. Wih. Dia bukan di ini memang tempat kubur sini, tapi dia sudah masuk ke alam lain. Antum kalau nak ngukur alam barzah masuk alam barzah dulu, bukan masuk tanah, Pak. Alam barzah. Orang kan tidak percaya dia kan, kata Nabi SAW, kalau dia orang jenazah ini orang munafik, orang kafir, dipukul sama malaikat itu sampai tulang belulangnya hancur, iya kan? Berserak tulang belulangnya. Berteliti kali kubur, enggak ada bekasnya. Berarti orang kafir lulus gitu ya. Ya, antum kalau nak tahu rasakan dulu alam barzah, habis itu baru datang lagi ke sini, benar rupanya. Bisa? Bisa, Pak? Mati dulu, kami kuburkan, habis itu bangkit kembali dari kubur. Iya rupanya. Jadi dia nak mengukur alam barzakh dengan pakai alat ukur alam dunia. Itu tidak sesuai lah. Apalagi kita mengukur Allah yang bukan alam dengan ukuran alam makhluk. Tentu tidak sesuai lah. Jelas? Awaknya laki-laki diukur dengan ukuran perempuan. Sesuai? Sesuai tidak? Tidak sesuai. Apalagi mengukur alam barzah pakai ukuran alam dunia. Mengukur Allah dengan ukuran makhluk tentu tidak sesuai. Ini apa yang terjadi? Banyak yang menolak beriman dengan apa yang diturunkan, tapi beriman pada apa yang dipikirkan. Banyak yang menolak mengerjakan yang diperintahkan, tapi mengikuti dan taat menurut yang diinginkan. Kalau yang diinginkan tidak taat namanya. Baru dikatakan taat adalah yang diperintahkan, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ini sebagian orang kami mau taat, tapi dengan syarat pemerintahnya harus adil dulu. Kalau udah adil tidak disuruh pun nanti pasti taat. Sah? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kalau nunggu dulu nunggu dulu lihat langsung. Itulah dulu orang Yahudi dulu. Kami tidak akan beriman padamu Musa sampai kami lihat Allah terang-terangan. Kalau ada terang-terangan nengoknya di akhirat. Besok kita akan bicara langsung dengan Allah. Langsung dengan Allah tanpa perantara penterjemah. Kita dipanggil satu-satu. Senyap di padang mahsyar itu, lalu dipanggil Dasman Yahya Ma'ali. Oh, saya dipanggil. Nah, lalu masuk kita, ada yang Allah beri rahmat ditutup, interogasinya di ruang tertutup, jelas, sehingga tidak terlihat oleh orang, tidak dipermalukan. Ini orang-orang yang berdosa, tetapi dia merasa berdosa, sehingga selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, kamu buat tanggal sekian ini, benar ya Allah, saya menyesal. Ini ditutupi, hisabnya mudah. Ada pula yang masuk tidak ditutup, karena dari awal dah
Dia bertengkar. Enggak, saya tidak lakukan. Kamu lakukan, ini bukti. Oh, setelah lihat bukti baru dia menyalahkan. Ini gara-gara si fulan, gara-gara si fulan, saling menyalahkan nanti. Itulah makanya kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai kita saling menyalahkan. Sebab pada hari itu al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang yang bersekongkol, orang yang membuat makar bersama, nanti di akhirat saling menyalahkan. Kecuali orang yang bertakwa. Kecuali orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Menegakkan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Bukan taat menurut yang diinginkan, atau mengimani yang dipikirkan. Paham Ustaz? Hah? Pahamnya? Udah paham? Hampir selesai kita. InsyaAllah. Gitu aja, ngaku aja dah paham, insyaAllah selesai cepat kita. Nah, selesaikan hadis ini. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Semoga dilindungi juga dari fitnah hidup dan fitnah mati. Kehidupan ini penuh dengan fitnah kaum muslimin. Orang yang kemarin kita lihat taat luar biasa, tiba-tiba jadi musuh orang-orang taat. Orang yang kemarin Masya Allah beriman pada yang diturunkan, sekarang sudah membela iman pada yang dipikirkan. Kemarin Masya Allah memakmurkan masjid, sekarang suka membubarkan masjid. Na'udzubillah. Makanya di antara doa Nabi juga sering dia ucapkan, auzubillahi minal hawari ba'dal kawar. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu, jangan disesatkan setelah dapat petunjuk, jangan dilencengkan setelah berjalan lurus, jangan dibengkokkan setelah istiqamah. Ini menjadi istilah Pak Zainul MZ dulu, lebih baik mantan preman daripada mantan ustad. Lebih baik daripada mantan preman katanya daripada mantan remaja masjid. Allah musta'an. Ya. Enggak. Semoga Allah jaga. Maka demikian juga fitnatul mamat. Mati itu sebenarnya kita belum habis. Mati itu belum habis, ada ujian lagi setelahnya. Nah, dan di saat mati itu juga kita diuji. Orang-orang saleh pun diganggu oleh syaitan rajim. Kisah Imam Ahmad ketika dia meninggal rahimahullah ta'ala, di saat beliau antara sadar dengan tidak, ditalqin oleh anak dan muridnya, lalu Nabi Ahmad mengatakan la ba'd, sambil menggeleng, tidak mau. Orang pada bingung, ini imamu ahli sunnah yang siap berkorban nyawa untuk membela sunnah di zamannya, menghadapi para penguasa yang zalim waktu itu untuk menegakkan kalimat hak tanpa melawan kepadanya. Lalu ketika meninggal disuruh baca la ilaha illallah, menggeleng. Tentu orang risau, ada apa dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan di saat beliau siuman kembali, ditanya oleh anaknya, ya ayah, tadi kami talqin engkau membaca la ilaha illallah, lalu engkau bilang la ba'd, belum lagi. Kami bingung. Apa jawaban? Ja'ani syaitan. Syaitan datang duduk di sudut itu. Dia bilang seolah-olah mengapresiasi. Ini syaitan ini suka menipu caranya, mengapresiasi. Futtani Ahmad, engkau dah lulus dari godaanku Ahmad. Saya tidak, seolah menyerah dia. Apa kata Ahmad? Belum. Rupanya itu jawabannya. Dia menggeleng tadi, belum. Bukan ditalkinkan dia tidak mau, tapi menjawab godaan syaitan tadi. Belum lagi sampai kaki saya masuk ke surga, karena masih banyak perjalanan lagi. Alam barzah nanti, kemudian kiamat datang, kemudian di padang mahsyar nanti ada hisab, ada yang sulit, ada yang masuk surga tanpa hisab, kemudian masuk lagi ke timbangan, lepas itu masuk ke di atas sirat, di atas neraka jahanam. La ilaha illallah. Jembatan lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, kemudian ada kait-kait yang akan siap kita, kemudian jalannya di kegelapan, gelap, masing-masing akan diterangi oleh cahayanya sendiri. Maka termasuk cahaya yang paling menerangi hari itu adalah salat subuh berjamaah. Bersalat subuh berjamaah, jalan ke sini di waktu gelap itu akan menerangi jalan kita di atas sirat.
Nauzubillah, terbayang tuh bergelayut. Pegang jembatan itu tajam lebih dari pedang. Wah, gimana nak selamat? Tapi Allah beri pengait tersebut. Nasallallahu salamatul afiyah. Jadi masalahnya bukan masalah mudah kaum muslimin. Fitnatul mahya wal mamat. Semoga kita husnul khatimah. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari buruknya fitnah al-masihid dajjal. Disebut al-masih. Al-masih itu artinya yang masaha aslinya diusap, dimeratakan. Masaha bi ra'si, jadi dia menyapu dengannya. Yamsahul arda, karena dia men-sweeping seluruh dunia ini dalam waktu yang sebentar, 40 hari. Ya, sama satu hari diantaranya sama dengan setahun. Satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan, dan selebihnya sama dengan hari-hari biasa. Gimana terjadinya? Gimana prosesnya? Mau tengok? Tunggu saja saatnya. Kok saya tidak mau. Semoga tidak bertemu dengan Al-Masih Dajjal. Fitnahnya luar biasa. Dajjal-dajjal kecil aja banyak yang kita berguguran dibuatnya. Tertipu oleh dajjal-dajjal kecil. Ada dajjal kecil? Para pendusta dalam beragama, tertipu kita dibuatnya. Membuat syariat-syariat baru dalam Islam dengan dusta, dengan dalil, dan tanpa dalil, kita tertipu olehnya dengan retorikanya. Apalagi dajjal asli, dia punya sebelah kanannya surga, sebelah kirinya neraka. Nah, terlihat Allah berikan dia kemampuan untuk menipu itu. Cuman orang-orang beriman akan melihat di keningnya kafir. Sama dengan orang yang beriman hari ini, dia tahu mana yang menipu, mana yang jujur. Mana yang menipu, mana yang jujur. Dengan apa? Dengan ilmu. Sebab ketika dia ajak, ini baik katanya. Orang berilmu dia tanya, baik menurut siapa? Baik menurut siapa? Menurut Allah, mana dalilnya? Menurut Rasul, mana buktinya? Tak, baik menurut saya. Kalau gitu, Bapak tidak punya hak untuk melegitimasi suatu hukum kecuali dengan dalil. Itulah sebabnya yang mengaji orang dah payah. Orang ceramah sekarang, di zaman dulu tidak ada nanya hadis sahih atau palsu kan. Kalau sekarang katanya dah payah kita kan ditanyanya mana dalilnya? Ada hadis. Hadis siapa yang riwayatkan? Ada bingung dia. Karena sahih atau tidak? Dah sahih benar tidak pemahamannya. Tidak sembarang sekarang. Alhamdulillah. Seperti juga dulu zaman Nabi tidak sembarang orang. Kalau ada yang menyampaikan hadis dari Nabi, Umar katakan, datangkan saksi. Datangkan saksi. Bukan Umar curiga, tidak. Tapi ini masalahnya syadid. Agama ini harus dipegang kuat-kuat, tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Orang bila cara agama, dia mohon maaf, kadang dia bukan jurusan agama, tapi hebat pula berfatwa dalam agama. Nah, kapan belajarnya? Yang belajar agama saja, kadang tidak tuntas juga belajar agama. Di jurusan agama, kita tanya, ada tidak kitab yang tamat dibaca? Jarang yang menamatkan kitab sampai selesai dengan guru. Kalau ada pun paling-paling ayat-ayat cinta, atau Cyril S. Kopingho, atau 212 Wiro atau tamat. Tapi kalau yang namanya kitab fikih yang berdalil, bukan ringkasan-ringkasan, hampir tidak ada, hampir saya katakan bukan tidak ada, hampir tidak ada yang dari sekolah agama yang menamatkannya. Apa sebab? Karena kita sistemnya SKS. Apa maksudnya SKS itu? Sistem kebut semalam. Apalagi kebanyakan belajar kita, anak kita yang lebih aktif nulis makalah, dosennya tinggal mendengarkan, mengomentari, memperbaiki. Kalau ada yang keliru, akhirnya ilmu yang didapat bukan ilmunya dosen, tapi ilmunya mahasiswa tadi. Mahasiswa dapat ilmu dari mana? Syekh Google, melalui proses copy paste. Kadang tidak sempat pun dia baca, kecuali waktu di kelas itu. Sehingga kadang ketika ditanya, bingung dia. Awak suruh bicara tentang keindonesiaan, lahirnya keamerikaan. Tentu bingung dia. Kamu
judulnya di depan Indonesia, tapi bahasan di dalam Amerika. Apa sebab? Tadilah tidak sempat baca. Gimana tidak baca? Dalam misalnya makalah 3 harus disiapkan untuk sehari itu. Untuk bikin 1 aja perlu sebulan kadang, apalagi bikin 3. Akhirnya dimaklumi. Sebagai dosen kita harus maklum juga. Ya. Yang ketiga, anak-anak masuk jurusan agama, tamat SMA, tamat SMK, masuk jurusan tafsir hadis. Masuk jurusan tafsir hadis. Padahal kalau di Madinah, kalau nak masuk jurusan tafsir, mesti hafiz Al-Quran 30 juz. Kalau di kita tafsir, masuk ke jurusan tafsir, juz 30 pun boleh tidak hafal. Nanti jadi pakar tafsir. Allah musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka berhati-hati kita dalam beragama ini. Tidak asal-asal pandai bicara agama langsung alim, tidak. Memang harus belajar, adu lutut dengan ulama. Nabi baru dia berilmu setelah apa? Setelah belajar. Siapa gurunya? Oh, tidak ada gurunya. Tidak ada guru Nabi. Orang sering mencemooh sebagian ulama, gurunya tidak ada katanya. Tapi Nabi gurunya hanya 1, Jibril namanya. Tapi Jibril itu guru terbaik. Nabi dan Rasul semuanya murid dia. Berapa orang Nabi dan Rasul? 140.000 lebih ya. Nabi Rasul, murid siapa? Jibril. Hebat tak Jibril? Tak mau mengakui bapak-bapak nampaknya. Belum dapat sertifikasi dia. Malaikat paling mulia adalah malaikat Jibril. Antum kalau punya orang selevel Nabi, 142.000 Nabi dan Rasul, murid antum, tidak ada gurunya selain antum, tidak hebat tuh. Wah, payah sekali ngambil pengakuannya. Iya, kita baru murid 2 orang. Ya ikut kejuaraan harapan, cuma juara harapan 3, dah hebat gitu. Itu murid saya tuh, iya kan? Padahal baru juara harapan di tingkat manusia. Ini enggak, orang-orang pilihan muridnya semuanya. Jadi hebat enggak Jibril? Baru Nabi bisa mengatakan ini salah, ini benar setelah Jibril mengajar. Jibril dari mana? Dari Allah Al-Alimul Hakim. Oleh sebab itu kita juga harus, kalau sudah tahu dari Allah dan Rasul, mesti tahu mana halal, mana haram, mana yang hak, mana yang batil. Kalau udah belajar tidak tahu juga mana yang batil, berarti belum kokoh ilmunya atau belum kokoh imannya. Bisa saja ilmu dah luas, ilmu dah dalam, tapi iman tidak kokoh, goyah oleh kepentingan duniawi. Oleh sebab itu maka Imam Ibnul Qayyim menyebut harus dua-duanya kokoh, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmu menepis subuhat, amal menepis syahwat. Tapi kalau amal dengan ilmu, dia punya ilmu luas tapi goyang, ya goyang. Ada tanjakan melompat pula dia. Enggak kokoh, berarti suspensinya kurang bagus. Kurang bagus. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, kita berharap kepada Allah SWT jangan sampai tertipu oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, sebenarnya kita sudah bisa deteksi kekuatan kita menghadapi dajjal-dajjal kecil saja, lulus atau tidak. Kalau tidak lulus dengan dajjal-dajjal kecil, penipu-penipu kecil dalam agama, tidak mungkin lulus melalui bertemu dengan Al-Masih Ad-Dajjal nanti. Oleh sebab itu kita harus sering-sering membaca doa ini, jangan sampai terpedaya oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Sebab apa? Tadi saya katakan, surga di kanannya, ada pemuda dibelah olehnya kedua, lalu dia lewat di antara kedua belah jasad anak muda tadi, lalu dia hidupkan kembali. Menengok itu tertipu enggak orang? Hujan aja dia tidak basah, merem dia dikit, jangan menoleh ke sini, anda basah dia, dah kagum kita, wah mantap, wali ini rupanya penyihir dikatakan wah wali. Ya itu kan tidak tahu, disuruh merem kan tidak bisa nengok kita. Akhirnya rupanya jin bawa payung, cuman masalahnya jin kan bisa menghilang. Iya, tidak pernah nonton film horor ya. Yang nama jin bisa menghilang, bisa menghilangkan payung itu. Dia kerjasama kadang dengan jin, kita anggap dia sebagai wali.
Oleh itu kaum muslimin, kita gampang tertipu dengan hal-hal yang aneh dan ajaib. Lewat depan kuburan tuh, tiba-tiba terbit api. Rupanya senter helikopter lewat, kita nggak tahu. Dianggap kuburannya keramat. Besok bertebar berita lagi dari orang awam ke orang awam. Nah, akhirnya diiyakan juga oleh sebagian yang ustadz yang perisanya perisah awam. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua, kita mohon pada Allah dilindungi dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Taib, sebagian ulama mewajibkan ini dalam salat. Tapi sebagian besar mengatakan tidak wajib, hanya sunan. Sebagaimana juga salawat, sebagian mengatakan wajib di tasyahud awal, sebagian mengatakan tidak diwajibkan di tasyahud awal. Ala kulli hal, dibaca tentu lebih bagus, ditinggalkan kalau tidak sempat kadang tidak apa-apa. Tapi intinya doa ini sangat padat muatannya, sangat luas maknanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasilnya. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari jahannam, dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari fitnah dunia dan akhirat, hidup dan mati, kemudian dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nampaknya memang tak terasa waktu berlalu. Itu tandanya kita sedang jatuh. Iya, ada cinta di antara kita. Mudah-mudahan tak ada dusta di antara kita. Semuanya sesuai dengan yang diinginkan Allah SWT dan Rasulnya SAW, dan diberikan kita cinta yang sejujurnya kepadanya, yang insya Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kebenaran semata taufik dari Allah SWT. Keliruan dan salah pasti kelemahan saya atau mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada para hadirin dan hadirat atau yang menyaksikan saya mohon dimaafkan. Kalau perlu dan kalau bisa diberikan masukan, mudah-mudahan semakin membawa kebaikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.